Halo semua, selamat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana mendesain pesawat terbang ya. Di bagian pertama, pada video sebelumnya, saya mengawalinya dengan membicarakan aspek aerodinamika. Tapi sebetulnya seharusnya saya memulai dari suatu tahap yang lebih awal lagi sebetulnya, yaitu apa yang disebut preliminary sizing. Jadi di tahap awal ini kita menentukan dulu mission profile dari pesawat tersebut ya, karena tidak ada pesawat yang bisa melakukan apapun ya. Jadi pesawat itu harus didesain dengan tujuan tertentu. Nah, itu ditentukan dalam apa yang disebut mission profile. Jadi pertanyaan besarnya di sini adalah pesawat ini mau dipakai buat apa? Nah, ini adalah contoh beberapa mission profile yang bisa ditentukan di awal ya. Dan ini adalah contoh saja ya. Misalnya pesawat itu hanya dipakai untuk simple cruise, jadi hanya untuk pergi dari satu tempat menuju satu tempat tertentu kemudian mendarat ya. Misalnya pesawat-pesawat business jet atau pesawat hobi ya, dia bisa take off kemudian climbing ke ketinggian yang sudah ditentukan, kemudian menjelajah pada jarak tertentu, kemudian ketika sudah mendekati tujuan dia akan turun berputar-putar sebentar kemudian akan mendarat. Jadi tidak ada tujuan lain selain untuk mengantarkan penumpang ya, atau mungkin bisa juga barang ya. Atau bisa juga pesawat itu adalah pesawat tempur misalnya ya. Jadi ini contoh dari air superiority atau keunggulan udara. Ini pesawat-pesawat tempur, pesawat jet ya, di mana pesawat itu akan take off, kemudian jelajah sampai jarak tertentu, kemudian di tujuannya itu dia akan melakukan combat, kemudian bisa menyatukan bom, kemudian kembali lagi ke pangkalannya kemudian mendarat ya. Jadi ada beberapa versi mission dari pesawat tempur ya, nanti akan kita lihat secara lebih detail untuk satu pesawat tertentu ya. Tapi kira-kira seperti inilah yang disebut mission profile ini. Jadi kita harus tahu dulu pesawat ini mau dipakai untuk apa gitu ya. Nah, ini adalah contoh business jet ya, jadi tujuannya hanya untuk mengantarkan penumpang ya. Jadi dari awal dia akan dinyalakan, kemudian akan melakukan taxi. Taxi itu adalah bergerak dari posisi parkir menuju posisi take off, kemudian dia akan take off, kemudian akan climbing ya ke ketinggian cruisingnya atau ketinggian jelajahnya. Dalam kasus ini 41.000 feet ya, ini kira-kira mungkin 12 km ya. Kemudian jarak tempuhnya mau berapa ya? Di sini ditentukan 2.500 nautical mile. Nah, nautical mile ini satuan yang dipakai biasanya di bidang penerbangannya untuk menentukan jarak. Ini kira-kira 4.000 km ya, jadi cukup jauh. Nah, kemudian mendekati tujuan dia akan turun ya, kemudian melakukan approach. Nah, ada kalanya dia tidak bisa langsung mendarat di tempat tujuannya ya, karena berbagai hal, misalnya ada asap ya di bandara itu sehingga pilot tidak bisa mendarat, sehingga dia harus mencari alternatif bandara lain. Jadi dia harus climbing lagi ke ketinggian yang aman, kemudian mencapai bandara alternatif pada jarak 100 nautical mile, kemudian di situ dia akan turun, kemudian akan melakukan pendaratan. Nah, ini contoh dari business jet. Nah, sekarang kita akan lihat ya mission profile dari suatu pesawat tempur yang sudah ada ya, sudah pernah dibuat nih, F-20 Tiger Shark. Ini Tiger Shark ini adalah pesawat tempur dengan multi role, jadi peran yang ganda ya. Nah, salah satu adalah Combat Air Patrol Mission. Ini adalah misi patroli udara, tapi jika dibutuhkan akan melakukan pertempuran udara juga ya. Nah, kita lihat misalnya dia taxi, kemudian dia take off, kemudian dia climbing ya sampai ketinggian jelajah, kemudian dia menuju sasaran ya pada jarak 300 nautical mile dari landasan atau dari tempatnya berangkat. Kemudian di situ dia akan berputar-putar ya, melakukan mungkin pemantauan. Kemudian dia akan turun mengengage pesawat musuh di situ. Dia akan melakukan combat udara. Kemudian setelah selesai melakukan combat, dia kembali ke ketinggian jelajah, kemudian kembali ke pangkalan. Di sini dia mungkin harus berputar-putar. Ya, mungkin dia tidak bisa langsung mendarat karena mungkin landasannya dipakai untuk pesawat lain mendarat, take off, sehingga dia mesti menunggu dulu baru kemudian dia melakukan pendaratan ya. Nah, karena misinya itu
sebatas patroli udara, payload yang dibawa itu typically ya bisa peluru kendali, dalam hal ini AIM-9, dan juga bisa membawa tangki cadangan ya. Nah, mission lain yang bisa dilakukan oleh Tiger Shark ini adalah yang disebut close air support. Jadi bantuan udara untuk jarak dekat ya. Nah, ini biasanya dilakukan untuk membantu pasukan darat ya. Jadi pesawatnya itu akan take off, kemudian climbing, kemudian mencapai tujuannya itu pada jarak 150 nautical mile, jadi jarak yang pendek ya. Kemudian dia akan menjatuhkan bom ya untuk membantu pasukan darat mungkin untuk mencapai sasaran ya. Nah, dalam mission ini dia membawa 2 misal, membawa bom sebanyak 7 buah ya, kemudian membawa tangki cadangan, dan dia mungkin harus berputar-putar selama 48 menit ya, cukup lama di situ. Nah, kemudian dia mungkin menjatuhkan bom ya, kemudian setelah itu dia kembali climbing, kemudian kembali ke pangkalan seperti tadi ya. Mission lain yang bisa dilakukan adalah yang disebut high low high interdiction mission ya. Ini adalah terutama untuk tujuan utamanya adalah untuk pengoboman, dan ini dilakukan untuk jarak yang cukup jauh ya. Jadi tujuan pesawat itu tidak hanya sekedar patroli atau untuk membantu pasukan darat, tapi memang untuk menjatuhkan bom di target yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Jadi ya setelah take off, climbing, ya, kemudian dia cruise, kemudian dia mesti berputar-putar dulu mungkin di situ ya. Kemudian akhirnya menjatuhkan bom, kemudian dia kembali ke pangkalan ya. Nah, di sini ditentukan 5-minute military power combat. Jadi ada kalanya mereka harus melakukan combat ya, kalau ada pesawat musuh yang mendekati dia harus melakukan combat. Nah, di sini bisa ditentukan lagi kemampuan combat seperti apa yang diinginkan ya. Di sini pada ketinggian 30.000 feet atau 10 km dia harus bisa melakukan berputar 360 derajat pada kecepatan subsonik ya, kemudian bisa melakukan akselerasi ya yang cepat ya dari 0,8 menjadi supersonik ya 1,2 ini, dan harus bisa melakukan manuver 360 derajat pada kecepatan 1,2 Mach atau 1,2 kecepatan suara ya. Jadi ini juga mesti ditentukan apa yang dilakukan ketika combat. Nah, tujuan utama dari mission profile ini sebetulnya adalah untuk menentukan berapa payload dibawa oleh pesawat itu ya. Jadi senjata apa yang mau dibawa, kemudian dari manuver yang mau dilakukan itu berapa banyak bahan bakar yang mesti dibawa ya. Jadi tujuan utamanya di situ. Jadi untuk melihat dari berbagai mission yang akan dilakukan ini, mana yang membutuhkan bahan bakar dan payload yang paling berat ya. Jadi itu akan menentukan nanti maximum take off weight dari pesawat itu. Nah, maximum take off weight itu akan berkaitan dengan banyak hal ya, termasuk dari kemampuan sayap untuk mengangkat dan kapasitas engine pesawat untuk melakukan akselerasi, kemudian berapa banyak bahan bakar yang dibakar oleh engine itu, dan dari situ akan dihitung mundur nanti akhirnya berapa empty weight dari pesawat. Jadi tanpa ada payload, tanpa ada bahan bakar, berat kosong pesawat itu berapa. Nah, ini akan kita lihat ya bagaimana berat pesawat itu berubah ya. Nah, dalam kasus Tiger Shark ini itu take off weight-nya itu kira-kira 12 ton lebih sedikit ya, mungkin 12/4 ton. Nah, kemudian ketika dia melakukan take off membutuhkan bahan bakar tentunya ya, dan bahan bakarnya banyak karena take off itu dalam full power ya. Jadi selama proses take off itu dia memakai sekian banyak bahan bakar, jadi dari 12/4 itu menjadi kurang dari 12 ton ya. Kemudian dia akan melakukan climbing sampai ketinggian 7.600 meteran ini ya, atau 7,8 km. Nah, ini selama climbing ini dia memakai bahan bakar cukup banyak juga ya, dari kira-kira 11,8 ini menjadi 11,3 ton ya, jadi berkurang segitu banyak. Kemudian dia akan turun ketinggiannya ya, kemudian di situ dia akan melakukan loiter ya pada ketinggian 1.500 meter. Dia akan berputar-putar ini selama 20 menit, dan selama berputar-putar ini tentunya dia memakai bahan bakar ya, dan cukup banyak, jadi dari 11,3 ton menjadi tinggal 10,5 ton ya kira-kira ya. Nah, setelah itu dia akan melakukan combat selama 5 menit dengan requirement yang ditentukan tadi ya, seberapa besar banking turnnya. Jadi di situ bisa ditentukan
fuel burn-nya, jadi pembakaran itu seberapa cepat. Nah, di situ kira-kira bahan bakarnya terpakai sekian ya, dari 10,5 menjadi kira-kira hanya 10 ton saja. Nah, kemudian di situ dia akan melepas bom, dia akan melepas peluru kendali, dia akan melepas mungkin tangki cadangannya ya. Dan itu cukup berat ya. Dan itu yang payloadnya itu cukup berat. Jadi di sini dia bisa kehilangan berat itu dari 10 ton menjadi tinggal 8,3 ton ya. Karena payload yang dibawa itu cukup berat ya. Nah, kemudian dia kembali climbing ke ketinggian jelajah ya, ini jadi di sini pada ketinggian 11 km. Kemudian dia melakukan cruising kembali ke landasan dan mendarat. Jadi ketika dia mendarat lagi, diasumsikan beratnya itu sudah sangat minimum ya. Jadi kita lihat selama misi ini dari 12,4 ton menjadi 7,8 ton barangkali ya. Jadi 12/4 dikurangi 7,8 ton, itu adalah pengurangan berat yang dialami oleh pesawat tersebut ya. Nah, ini adalah info sedikit lebih detail ya. Jadi misinya close air support, kemudian dia akan membawa peluru kendali 2 buah, kemudian membawa machine gun dengan amunisi penuh, kemudian akan membawa 6 bom ya. Jadi ketika take off beratnya itu 12/4 ton. Kemudian ini adalah berat dari peluru kendali, ini adalah berat dari pelurunya, amunisi, kemudian ini berat dari bomnya. Nah, setelah kita mengetahui beban amunisi dan bahan bakar yang dibutuhkan, kita bisa menentukan kemudian berikutnya berapa empty weight dari pesawat ini. Jadi pesawat ketika kosong hanya berat dari struktur pesawat itu sendiri ya. Nah, ini memakai data statistik ya, jadi pengalaman dari berbagai pesawat yang pernah dibuat ya di sini untuk berbagai jenis pesawat. Nah, dalam kasus yang kita bahas sekarang karena membahas pesawat tempur, jadi kita memakai data yang ini ya, garis kurva yang ini. Jadi kalau tadi take off weight-nya itu kira-kira 12/4 ton ya, kira-kira di sini ya. Dan di sini kita akan tarik garis ke samping ini adalah empty weight fraction atau persentase dari berat pesawat kosong ya. Jadi dari berat maksimum 12/4 ton itu pesawat kosongnya itu kira-kira 0,62 dari berat maksimum tersebut ya, atau kira-kira 62-63% ya. Nah, dari data tersebut kemudian desainer mempunyai bayangan awal ya, kira-kira pesawat ini akan sebesar apa, kemudian materialnya apa ya. Dia akan memberikan panduan dalam langkah-langkah desain selanjutnya ya. Nah, selain itu juga ada spesifikasi tambahan yang mungkin bisa diberikan ya. Misalnya maximum speed, jadi kecepatan maksimum dari pesawat ini berapa. Nah, ini requirement-nya adalah Mach 2 ya, atau 2 kali kecepatan suara. Kemudian kemampuan dia buat climbing ya, rate of climb, kecepatan dia mendaki itu 52.800 kaki per menit ya. Ini cepat ya karena ini pesawat tempur. Nah, di sini tentu saja dibutuhkan performance engine yang luar biasa ya. Kemudian ketinggian combat ceiling, jadi pada ketinggian maksimum berapa dia bisa melakukan combat, ya ini 54.700 feet. Kemudian take off distance ya, dia harus bisa take off pada jarak berapa, jadi ini panjangnya landasan ya 1.500 feet, ini kira-kira 500 meter ya. Kemudian ada juga disebut ini apa ya, scramble order ya. Scramble order itu adalah reaksi dari pesawat tersebut. Dari pertama kali pilot itu dipanggil untuk terbang ya, sampai pesawat itu benar-benar bisa bergerak dari landasan itu kurang dari 1 menit ya. Artinya ketika ada panggilan buat terbang, pilot itu mesti berlari dari stasiunnya dia, kemudian naik ke pesawatnya, kemudian menyalakan pesawatnya, kemudian mulai menjalankan pesawatnya itu hanya dalam 52 detik ya. Ini cepat sekali ya. Nah, kemudian selanjutnya dia harus mencapai ketinggian 29.000 feet itu dalam 2,5 menit ya, dari mulai dia lari dari baraknya itu sampai pesawat berada pada ketinggian 29.000 feet itu dalam 2,5 menit. Itu cepat sekali ya. Nah, bisa juga diberikan spesifikasi acceleration jadi dari 0,3 m, 0,3 Mach ke 0,9 Mach itu harus dilakukan selama 28 detik ya.
pada ketinggian 10.000 feet atau kira-kira 3.000 km. Ini cepat sekali. Kemudian sustain turn rate, jadi ketika pesawat itu belok pada kecepatan 0,8 Mach pada ketinggian 1.500 feet, dia harus bisa melakukan manuver belok itu sebanyak 11,1 derajat per detik ya. Jadi itu cepat sekali ya dari pesawat. Jadi per detik itu dia harus bisa menikung 11,1 derajat. Nah, ini akan menyebabkan apa yang disebut G factor ya, atau load factor itu 9G. Ini artinya apa? Jadi pilot itu akan merasakan tekanan di badannya sebanyak 9 kali berat badannya dia. Ini besar sekali ya. Jadi kalau orang biasa nih akan pingsan nih ya kalau mengalami 9G. Tapi pilot-pilot pesawat tempur kan dilatih untuk bisa menahan G factor sebesar ini ya. Demikianlah kira-kira ya gambaran umum mengenai apa yang disebut preliminary sizing, yaitu tujuannya adalah untuk menentukan mission dari pesawat itu, kemudian dari berbagai mission yang bisa dilakukan, mana mission yang akan memberikan batasan maksimum dari pesawat itu sendiri ya. Kemudian dari spesifikasi tambahan yang diberikan, di situ desainer itu akan bisa membayangkan kira-kira kapasitas mesin seperti apa yang dibutuhkan, kemudian aerodinamika pesawat itu sendiri harus bagaimana, misalnya sayapnya itu harus punya kemampuan mengangkat sebanyak apa ya, dan nantinya juga akan berkaitan dengan stabilitas dari pesawat itu sendiri ya dalam melakukan manuver ya. Jadi seberapa cepat dia mesti melakukan roll, seberapa cepat dia mesti melakukan bank, itu akan ditentukan dari requirement yang disebut di sini. Nah, tapi ini akan dilakukan berulang-ulang ya, jadi tidak hanya sekali jalan kemudian ke desain akhir. Jadi ketika nanti dilakukan desain lebih detail, akan kelihatan nih apakah misalnya requirement climbing speednya terlalu ketat misalnya ya, artinya tidak mungkin dia melakukan climbing secepat itu karena tidak ada engine yang bisa melakukan itu misalnya. Jadi itu mesti di-refine lagi, akan ditentukan ulang lagi, diperbaiki, dimodifikasi, kemudian banyak faktor, jadi banyak kompromi yang dilakukan di situ ya, sampai akhirnya nanti sampai kepada satu final design ya. Jadi kira-kira demikian ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan di sini walaupun terlalu singkat barangkali ya, jadi mudah-mudahan bisa memberikan bayangan sekompleksitas dari mendesain suatu pesawat terbang dan apa yang harus dipikirkan oleh seorang desainer pesawat terbang ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana pesawat terbang itu didesain ya. Saya rasa sekian dulu ya, terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu di kesempatan berikutnya.